Oke teman-teman, membuka warung kelontong itu cukup menjanjikan teman-teman. Nah, kira-kira apa saja barang-barang yang kira-kira laku gitu di warung kelontong gitu, yaitu yang Iya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah usaha warung kelontong atau warung sembako. Yang teman-teman lihat ini adalah sebuah warung kelontong teman-teman, milik adik saya yang berada di Magelang, Jawa Tengah teman-teman. Nah, lokasinya ini dipilih di dalam perumahan teman-teman. Nah, kebetulan rumahnya ada di depan dekat gerbang perumahan, jadi ini sangat strategis untuk menjaring konsumen yang ada di perumahan. Nah, oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan konten kali ini, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, warung kelontong atau warung sembako ini memiliki perputaran uang yang cukup cepat teman-teman, karena yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari, dari mulai kebutuhan dasar manusia yaitu pangan. Di sini ada beras teman-teman, dan juga kebutuhan pelengkap, dan juga kebutuhan untuk sekolah anak-anak juga tersedia di warung kelontong teman-teman. Maka dari itu tak heran banyak orang yang memilih untuk terjun ke dalam dunia perkelontongan teman-teman, karena memang pasti laku teman-teman. Namun demikian butuh manajemen, butuh effort, butuh kerja keras dari para pelaku usaha, karena alih-alih bisa untung, kalau misalkan banyak yang ngebon itu akhirnya bangkrut juga teman-teman. Nah, maka dari itu bagaimana caranya, bagaimana trik-triknya memulai usaha kelontong ini, nanti yang akan saya paparkan dalam konten kali ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini warung adik saya ini berada di jalan masuk perumahan. Ini rumah nomor 2 teman-teman, dekat pos satpam. Nah, ini warungnya. Jadi mau tidak mau para penduduk di perumahan ini akan melewati warung ini teman-teman. Dan di dalam warung ini diusahakan lengkap teman-teman, agar semua bisa beli di sini teman-teman. Oke teman-teman, pada konten kali ini saya akan paparkan bagaimana langkah-langkah membuka warung sembako atau toko sembako. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di channel Wani Dagang. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Ya, oke teman-teman, apa saja yang harus dilakukan untuk teman-teman bisa memiliki warung kelontong atau toko sembako atau warung sembako. Nah, pertama teman-teman, siapkan modal usaha. Modal dalam hal ini adalah modal uang ya teman-teman, modal uang yang nanti akan diperlukan untuk membeli berbagai barang-barang yang mau dijual oleh teman-teman. Kemudian juga menyiapkan sarana dan prasarana dan lain sebagainya, itu membutuhkan modal usaha. Nah, seberapa banyak modal usaha itu tergantung seberapa besar warung sembako yang mau dibangun oleh teman-teman. Nah, dari mana modal usaha itu bisa didapatkan oleh teman-teman? Nah, bisa dari berbagai hal, yaitu teman-teman udah memiliki tabungan. Nah, itu langsung bisa dipakai.
atau teman-teman meminjam dari pihak-pihak yang memang bersedia untuk meminjamkan modal usaha tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menyiapkan tempat usaha. Nah, tempat usahanya di mana? Nah, ini yang harus dicari oleh teman-teman, harus diupayakan oleh teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengupayakan tempat usaha itu dengan cara membangun sendiri di aset milik teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa sewa kios. Sewa kios tentunya yang strategis ya teman-teman, agar usaha toko sembako, warung sembako yang dimiliki teman-teman itu nanti bisa berjalan dengan baik. Atau teman-teman bisa sewa ruko di pinggir jalan utama itu, atau teman-teman bisa menyewa kios itu di perempatan atau pertigaan jalan-jalan yang strategis, itu yang dianggap strategis oleh teman-teman. Atau teman-teman bisa menyewa kios di dekat pintu gerbang masuk perumahan, atau teman-teman bisa menyewa rumah di perumahan yang letaknya di depan itu. Atau barangkali teman-teman sudah memiliki rumah yang ada di perumahan, letaknya di depan, ya tinggal disetting menjadi toko teman-teman. Nah, itu tempat usaha yang mungkin akan bisa mendukung dari keberlangsungan usaha warung kelontong yang diharapkan oleh teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu teman-teman harus membeli perlengkapan toko. Perlengkapan toko itu meliputi ya etalase, ada showcase, ada rak, kemudian timbangan, ada corong untuk minyak itu teman-teman, kemudian lengkap dengan cantingnya, ember. Kemudian kalau perlu teman-teman menyediakan meja kasir. Tapi kalau warungnya kecil ya mungkin nggak perlu meja kasir, langsung dilayani di etalase saja itu teman-teman. Itu dan lain sebagainya yang kira-kira diperlukan itu harus dipersiapkan. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau itu sudah dipersiapkan, kemudian teman-teman harus belanja atau kulaan barang-barang dagangannya. Itu di mana kulaannya? Ya di toko-toko grosir. Di pasar-pasar biasanya ada toko-toko grosir atau di distributor. Nah, kalau misalkan warung atau tokonya nanti udah berdiri, biasanya banyak distributor yang datang langsung ke warung untuk menawarkan dagangannya dengan harga grosir tentunya. Nah, itu. Nah, kira-kira apa saja barang-barang yang kira-kira laku gitu di warung kelontong gitu, yaitu yang pertama teman-teman bisa upayakan obat-obatan ringan yang buat sakit kepala, sakit batuk, sakit flu, yaitu minyak kayu putih kayak gitu. Tapi ya jangan selengkap apotek teman-teman, yang ringan-ringan saja itu. Kemudian teman-teman bisa upayakan dagangan aneka macam beras, itu dari mulai yang beras bagus, menengah maupun yang kualitas yang bawah itu. Jadi para pelanggan bisa memilih nantinya. Kemudian teman-teman harus memperbelanja telur teman-teman, karena ini kebutuhan sehari-hari dari masyarakat, pasti butuh telur dalam kesehariannya. Kemudian aneka mie instan berbagai merek teman-teman. Kemudian teman-teman sediakan bumbu-bumbu dapur seperti bumbu-bumbu instan kayak gitu. Kemudian bumbu-bumbu yang rentengan kayak merica, ketumbar itu juga terkadang diperlukan teman-teman. Atau bumbu-bumbu praktis itu silahkan disediakan di warung kelontong teman-teman. Kemudian teman-teman upayakan ada gula pasir dan juga gula merah, karena ini setiap harinya ibu-ibu dalam memasak menggunakan kedua item ini teman-teman. Kemudian teman-teman lengkapi
toko atau warung kelontongnya dengan kopi saset, gula itu. Kemudian teman-teman juga sediakan kental manis itu dengan berbagai merek-merek terkenal. Kemudian kalau perlu susu anak, kalau memang di situ ada kebutuhan susu anak, teman-teman coba sediakan itu. Kemudian yang kalengan itu sarden, teman-teman harus upayakan itu ada, karena makanan praktis seperti ini fast moving, teman-teman. Perputarannya sangat cepat, teman-teman. Kemudian teman-teman sediakan alat-alat untuk mandi, sabun, sampo gitu, sabun cuci, deterjen, kayak gitu disediakan lengkap, teman-teman. Dan jangan lupa jajanan anak-anak, snack-snack, baik snack dari pabrikan maupun snack-snack dari UMKM juga memiliki perputaran yang cepat, teman-teman. Namun kalau UMKM biasanya memiliki tingkat kedaluarsa yang lebih pendek. Itu harus diperhatikan manajemennya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus sediakan air isi ulang. Kemudian ada juga disediakan gas LPG. Kemudian sandal jepit, kayak gitu juga perlu ada, teman-teman, di warung. Kemudian yang buat nyukur kumis itu, alat cukur gitu. Kemudian perlengkapan sekolah seperti buku, penggaris, pensil, ballpoint. Kalau memang memungkinkan ya tas gitu. Cuman kalau tas itu tidak wajib ya, teman-teman, karena banyak toko-toko yang memang menjual tas. Jadi kebutuhan yang kecil-kecil saja, perlengkapan sekolah dan lain-lain, teman-teman. Dan lain-lain. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, usaha teman-teman lancar, nanti pasti akan semakin lengkap warungnya itu, teman-teman. Nah, itu barang dagangannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah barang dagangan sudah dibeli oleh teman-teman, itu teman-teman harus menata atau menyusun barang tersebut ke tempatnya. Itu di etalase kah atau di rak kah, ditata itu. Ditata biar tidak bingung. Kalau memang tokonya swalayan, nanti biar pelanggan nggak bingung. Kalau tokonya tidak swalayan, nanti teman-teman yang melayani biar nggak bingung, teman-teman. Dan selanjutnya setelah itu, setelah barang-barang ditata, teman-teman menentukan harga jual dan juga memberikan informasi harga jual gitu, di mana di rak atau di barang dagangannya. Tapi kalau di barang dagangannya memang terlalu banyak, nah itu lebih baik di rak saja, teman-teman. Untuk mengawali warung itu biasanya nggak terlalu hafal harganya. Nah itu kalau udah ada di rak, nanti teman-teman bisa cepat melayani pelanggan. Jangan sampai lupa, teman-teman, karena kalau lupa bahaya. Terlalu mahal nanti pelanggan bisa kabur. Kalau terlalu murah, pelanggan senang, tapi teman-teman yang rugi gitu. Nah, jadi harus tepat sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh teman-teman gitu. Nah, untuk pemula tentunya direkomendasikan untuk menjual dengan harga yang murah. Nggak apa-apa, marginnya kecil, tapi pelanggan bisa senang gitu berbelanja di warung kelontong teman-teman gitu. Nah, itu, teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Setelah itu semua dilakukan, berarti yang ketujuh, warung sudah ready, teman-teman. Warung sudah siap beroperasi. Nah, apa yang harus dilakukan, teman-teman? Ya, menjalankan operasional. Nah, itu bagian dari usaha, teman-teman. Kemudian jangan lupa berdoa, teman-teman, agar warung kelontongnya diberikan kelancaran, laris manis itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Saya doakan teman-teman sukses selalu dan sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.